Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Musalla An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam Masjidil Haram di Mekah, namanya itu Mahir Mu'aqli. Beliau pernah menggambarkan mengenai bulan puasa. Apa kata beliau terkait bulan puasa? Bahwa bulan puasa itu adalah madrasatun khuluqiyatun wa islahun wa tazkiyah, yaitu adalah wadah atau tempat kita untuk membina akhlak, membina karakter kita, memperbaiki diri kita, dan juga sebagai tempat kita untuk mensucikan jiwa kita. Memang bulan Ramadan ini identik sebagai momentum kita untuk berlomba-lomba mencari atau meraih, menggapai kebaikan-kebaikan. Ya, karena memang berkaitan dengan kebaikan, tidak sedikit dari kita ya, yang mencari, yang menuju ke tempat-tempat yang kita anggap baik. Salah satunya adalah ke mushola ini. Salah satu mungkin motivasi kita kenapa datang ke sini, karena memang ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci atau berwudu di rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia menuju ke satu masjid dari masjid-masjid Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, lalu dia menunaikan, melaksanakan, mendirikan satu kewajiban dia dari beragam macam kewajiban dia, kewajiban Allah. Kanat khutwatahu, maka kedua langkahnya, ihdahuma tahuttu khati'atan, satu langkahnya itu dinilai oleh Allah sebagai penghapus kesalahan dia, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang lainnya bisa meninggikan derajat kita. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempatan kita untuk bisa datang ke mushola ini, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti sholat sunnah, membaca Quran dan lain sebagainya, itu umum di kalangan kita dikenal sebagai memakmurkan masjid. Namun sebenarnya di kalangan ulama sendiri, yang namanya memakmurkan masjid itu mereka semua terbelah menjadi dua. Pendapat pertama misalnya mengatakan kalau yang namanya memakmurkan masjid adalah bina'uha wa tasyiduha wa tarmimu ma tahdumu minha, yaitu adalah membangun masjid ya, memperkokohnya, juga memperbaiki benda-benda, alat-alat yang sekiranya rusak. Artinya bagi ulama pertama ini, yang disebut memakmurkan masjid adalah membangun fisik masjid, fasilitas-fasilitasnya kita tambahi, kita percantik, kita perindah, itu disebut memakmurkan masjid. Namun bagi ulama yang kedua, mereka memahami memakmurkan masjid adalah bisolah wal ibadah wa anwa'il qurbat, sebagai ya diisi masjid itu ya diisi dengan aktivitas peribadatan seperti sholat dan macam-macam lainnya, hal-hal yang positif yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Musalla An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pendapat ini, kalau kita misalnya mengaca kepada masa Rasulullah SAW, bahwa beliau itu sebenarnya tidak terfokus mengenai masjid, itu tidak terfokus pada wujud fisik masjid, pada bangunan fisik masjid. Karena kalau kita misalnya melihat pada masa Rasul, masjid-masjid itu ya sangat sederhana sekali, hanya berupa tiang-tiang, atap terbuat dari pelepah kurma, kemudian lantainya terbuat dari pasir dan juga batu kerikil, itu sangat sederhana sekali. Tetapi yang menjadi titik fokus dari Rasulullah SAW adalah
beliau mampu menjaga, memelihara kuantitas dan kualitas dari jamaah beliau. Artinya apa? Bahwa dari segi kuantitas, bagaimana masjid yang cukup sederhana itu, sangat sederhana dan tidak ada istimewa-istimewanya, tetapi bisa didatangi oleh banyak orang, dan orang-orang setiap hari meramaikan masjid itu. Kemudian dari segi kualitas, bagaimana beliau bisa menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Segala aspek apapun berada di masjid. Ya. Mulai dari aspek ibadah, ya, sholat, zikir, kemudian aspek pendidikan, beliau membuat halaqah pembelajaran di masjid. Kemudian dari aspek ekonomi, bahkan beliau membagikan zakat, membagikan ghanimah itu di masjid. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan itu orang-orang rela dari jauh, ya, sakit datang ke masjid untuk meminta kesembuhan pada Rasulullah. Artinya memang pusat kaum muslimin berada di masjid, sehingga orang-orang betah dan gemar di masjid sekalipun bangunan itu sangat sederhana sekali dan tidak terlihat ada keistimewaan. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah, bahwa fenomena yang terjadi di masa Nabi itu sebenarnya sangat, ya, kalau kita lihat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, bahwa kita misalnya melihat bangunan-bangunan seperti masjid dibangun dengan sangat mewahnya bak istana, ya, dengan anggaran yang begitu mahal, begitu luar biasa, ratusan juta bahkan miliaran. Tetapi kita melihat bahwa jamaahnya itu tidak begitu banyak. Misalnya kalau kita perhatikan, orang-orang mungkin semangat ketika mereka membangun masjid. Mereka semangat ketika membangun masjid, ya, mereka rela itu meminta atau membuat donasi ke rumah-rumah berkeliling, membuat proposal, ya, atau juga sejadi mereka rela untuk berdiri di tengah jalan, ya, untuk meminta donasi pembangunan masjid. Tapi setelah kegiatan donasi itu selesai dan masjid berhasil dibangun, seolah-olah kegiatan aktivitas di masjid atau musola itu terhenti. Artinya masjid kembali sepi kembali. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan memang jadi momentum kita, sebagaimana saya katakan di awal, bahwa kita di bulan Ramadan ini lebih banyak datang ke masjid mungkin hanya di bagian-bagian awal bulan Ramadan. Kemudian mencapai pertengahan bahkan akhir, jamaah kita semakin sedikit. Nah, oleh karena itu maka tidak mengherankan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengapresiasi penuh orang-orang yang kiranya berhasil sampai akhir meramaikan masjid, memakmurkan masjid sebagai orang-orang yang memang imannya sangat kuat. Allah berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah. Artinya memang mereka benar-benar beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih bertahan di sini, itu Allah benar-benar apresiasi dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian ayat tersebut juga berbicara wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya. Di sana ada kata wa aqamas shalah, dan dia yang memakmurkan masjid juga mendirikan sholat. Diksi aqamas sholat, mendirikan sholat, itu sebenarnya bukan hanya kita mengamalkan, artinya cuma diri kita aja yang sholat. Sebenarnya aqama itu punya makna kolektif, punya makna dikerjakan secara bersama-sama oleh orang-orang sekitar. Ya. Makanya kita identik dengan iqomah atau qomat, itu panggilan untuk segala lini untuk segera mendirikan sholat. Jadi yang sholat, aqamah sholat, mendirikan sholat, itu yang sholat bukan hanya kita, tetapi anak-anak kita sholat, istri-istri kita sholat, ya, keluarga kita sholat, tetangga kita sholat, orang-orang sekitar kita sholat. Itu yang disebut dengan aqamah sholat, makna dibalik aqamah sholat. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin itu saja yang bisa kiranya saya sampaikan untuk kultur seadanya ini. Mudah-mudahan Allah meneguhkan iman kita sehingga kita mampu untuk memakmurkan masjid bukan hanya selama bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan berikutnya sampai Allah mewafatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika kiranya saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.